Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Said, Anies Baswedan begitu bombastis dan dramatis. 300 triliun rupiah melayang. Airlangga tuding Anies penyebab IHSG anjlok. Rizal Ramli, jangan suudzon dan cetek. Pojok1.id. Said, Anies Baswedan begitu bombastis dan dramatis. 300 triliun rupiah melayang. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menyebut keputusan Anies Baswedan membuat saham Indonesia rontok. Hal itu turut diamini Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Karena itu ia pun menyesalkan keputusan Anies tersebut. Demikian disampaikan Said Abdullah dalam Raker Banggar DPR RI di Jakarta Jumat 11 September 2020, dilansir dari Antara. Kejadian kemarin sangat disesalkan atas pernyataan yang begitu bombastis dan dramatis oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, sehingga menimbulkan hal yang tidak perlu, ujarnya. Ia memperkirakan nilai saham yang rontok akibat keputusan Gubernur DKI Jakarta itu mencapai 300 triliun rupiah. Sehingga hal itu berpotensi kegiatan korporasi dan menghambat kelangsungan usaha sektor retail. Kalau korporasi hancur, maka retail hancur, tegasnya. Kondisi inilah yang menurutnya menjadi tantangan berat Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar bisa kembali menstabilkan pasar keuangan sekaligus mengembalikan kepercayaan dari para pelaku pasar. Saya juga meminta BI dan para pelaku pemangku kepentingan agar terus berkoordinasi dengan baik untuk menjaga sektor keuangan yang masih tertekan akibat dampak pandemi COVID-19. Kami khawatir upaya yang dilakukan Gubernur BI sia-sia bagi semua kalau tidak ada koordinasi yang baik di semua lini, jelasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kejatuhan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Hal itu disebabkan kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menerapkan PSBB mulai Senin 14 September 2020. Hari ini indeks IHSG masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI Anies Baswedan tadi malam. Sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000, ucap Airlangga dalam Rakornas Kadin Kamis 10 September. IHSG pada perdagangan sesi pertama Kamis 10 September terkapar di zona merah setelah ambles 4,88% ke level 4.898,11. Setelah sebelumnya perdagangan sempat dihentikan oleh bursa karena anjlok lebih dari 5%. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pertumbuhan kasus positif di Jakarta mencapai 13,2% hanya dalam waktu 1 minggu. Di mana jumlah tersebut, kata Anies Baswedan, merupakan angka pertumbuhan tertinggi selama awal pandemi COVID-19 di Jakarta. Melihat kondisi tersebut, dirinya merasa khawatir dengan kondisi ketersediaan rumah sakit. Bila jumlah yang membutuhkan perawatan makin hari makin banyak di atas kemampuan kapasitas rumah sakit dan jumlah tenaga medis, ujar Anies, maka kita semua akan menghadapi masalah besar, katanya. Airlangga tuding Anies penyebab IHSG anjlok. Rizal Ramli, jangan suudzon dan cetek. Pojok1.id. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kejatuhan indeks harga saham gabungan IHSG disebabkan oleh kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai Senin 14 September. Hari ini indeks IHSG masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI Anies Baswedan tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000, ucap Airlangga dalam Rakornas Kadin Kamis 10 September.
IHSG pada perdagangan sesi pertama Kamis 10 September terkapar di zona merah setelah ambles 4,88% ke level 4,898,11 setelah sebelumnya perdagangan sempat dihentikan oleh bursa karena anjlok lebih dari 5%. Menanggapi hal itu, ekonom Rizal Ramli meminta Erlangga agar tidak mengaitkan jatuhnya bursa saham dengan penerapan PSBB di DKI Jakarta. Bung Erlangga jangan suudzon dan cetek, jangan asal kaitkan PSBB dengan jatuhnya bursa, kata Rizal Ramli di akun Twitternya Kamis malam. Rizal mengatakan bukan hanya Indonesia, bursa saham Amerika Serikat pun jatuh. Selain itu, investor asing terus melakukan aksi jual bersih hingga 1 triliun rupiah per hari lantaran khawatir dengan independensi Bank Indonesia BI yang terancam diintervensi pemerintah. Asing sudah keluar karena isu Dewan Moneter ancam independensi BI sudah 4 triliun rupiah dan 1 triliun rupiah per hari, kata Rizal. Penyebab lainnya, kata Rizal, dana buyback saham sudah mulai habis. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab IHSG anjlok. Diketahui para investor asing terus melakukan aksi jual bersih. Aliran hot money secara harian sempat menyentuh angka hampir 1 triliun rupiah, menambah daftar panjang derasnya dana asing yang keluar bursa. Jika ditarik data 1 tahun terakhir, aksi jual asing di pasar saham mencapai 45,7 triliun rupiah. Sejumlah dinamika menjadi sentimen keluarnya dana asing, terutama penanggulangan pandemi corona yang cenderung kurang dipercaya pelaku pasar. Lalu rencana amputasi independen di Bank Indonesia atau BI sampai rasio kredit bermasalah di mayoritas bank besar di Indonesia. Investor masih mencermati penanganan corona di Indonesia jika belum juga meyakinkan dana asing masih berpotensi keluar dari pasar saham. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.